tahu loh. Dia benar-benar tahu loh. Ini. Kalau RSI memang benar ada divergen atas pada posisi ini. Jadi kalau RSI yang indikator bilang, RSI ya secara divergen teori, Bang Gaguk welcome. Richard Miko. Secara indikator kalau RSI sih udah ngasih tahu nih bahwasanya nih ada TP pendek, entah itu TP wave 1, entah apa ya, kita juga nggak tahu nih. Ada TP pendek di mana dia harus kejar ini 25.500 kalau secara RSI. Tapi setelah itu what's next gitu loh. Ininya nggak mengkonfirm perbalikan arah nih MACD-nya. MACD tidak sama sekali mengkonfirm perbalikan arah. Mau kita ngomong histogram atau mau kita ngomong secara sisi ini, sisi histogram atau MACD-nya sendiri. Kalau histogram sih udah kasih sinyalnya itu nih dari sini, dari titik ini. Siapa lagi yang join ya? Mas Pugu welcome. Oke. Daerah sini sampai, nah ini udah dia bilang nggak ngejar, kalau histogram nggak ngejar, histogram loh ya, kecuali MACD nggak kasih apa-apa, MACD malah mengkonfirm dia untuk ke atas. Kalau sisi daily loh ya. Mas Sugeng welcome, Bang Rizky di Bandung welcome. Oke. Ini kita ngomong daily dulu nih. Ini kan euforianya sekarang, kalau euforia dalam negeri nggak ada, benar-benar nggak ada. Mau ngomong apa? Euforia dalam negeri itu benar-benar nggak ada. Apa euforia dalam negeri yang bikin market bisa ke atas? Nggak ada. Makanya lihat kemarin kan, waduh banking kok dihajar habis-habisan gitu kan. Dihajar sampai ke bawah. Ya kalau sisi banking ngelihat sekilas sih mestinya ke bawah. Cuma ya I don't know. Prinsipalnya sih I don't know. Kalau dari sisi indikator MACD, histogram indikator daily loh ya, aku ngomong daily loh ya. Daily malah dia boleh dibilang ada ke bawah bakal ke atas kalau daily ya. Jadi histogram daily ini kan, histogram ini ya acuan beli lah, acuan mau beli atau jual gitu kan. Nah histogramnya mainnya di atas terus nih. Nggak ada, nggak pernah main di bawah. Even dia turun di arahnya udah ke bawah ya, teman, dia masih oke gitu loh. Aku bingung lihatnya. Kayak Firman Muhammad, welcome Bang Firman. Kita lihat tuh histogramnya. Aku buang MACD-nya deh ya. MACD-nya aku buang dulu biar histogramnya dijadiin line, MACD nggak usah. 2 hour-nya di ke atas loh, suruh beli. 2 hour-nya suruh beli gitu. Bukan suruh jual. Beda kalau daily. Kalau daily sudah mengkonfirm dia enggak, katanya enggak bakalan kuat. Ini takutnya sih tipuan kuya ini. Cuma memang ada ya, kita ngomong secara simple, let's say gini deh, kita jadiin satu chat. Ininya kita nggak usah pakai dulu biar nggak kebanyakan. MACD-nya di hide aja, kemudian ya udah itu aja. Ini pakai 2 jam, kita pakai 30 menit. Salahnya mencurigakan ini chatnya. Oke, perhatikan 30 menit. Pada saat dia sudah memberikan sinyal divergen di sini, betul dia koreksi. Nah sekarang kalau di sisi 30 menit pun ini 30 menit ya. 30 menit itu ada indikatornya secara RSI ini divergen atas. Nggak ngejer nih. Kecuali Senin digeber, kemungkinan sih digeber. Tuh.
kemungkinan loh ya, 30 menit loh ya, kemungkinan. Karena kalau seandainya The Fed mau jualan, dia jualannya di sini. Mau jualan barang, mau gebukin orang gitu ya. Nah dia jualan di sini. Kenapa ada optimis ke atas? Karena middle-nya dihajar tuh. Mid-nya ini kan biasanya mentah. Mid mentah. Mid mentah. Mid-nya sekarang di break sama dia. Kalau di break itu dia membatalkan ini. Ininya dibatalin. Yang ada ke atas. Ke atasnya kalau secara channel tuh begitu posisinya. Ini akan di break sama dia nih. Ininya fail jadinya. Ini kalau di break diterusin jadi fail. Jadi divergennya fail. Ininya jadi indikatornya jadi fail. Itu US 30. Baik. Gambarannya seperti itu. Kalau dia Senin hijau dan nggak di bawah, nggak dikasih lagi nih, ke bawah 24.100 nih nggak dikasih lagi. Ini sekarang tutup 24.300. Nggak dikasih lagi lah, saya di bawah 24. Udah. Kalau sisi pattern kita buat aja coba. Dia bikin apa sih? Dia sebenarnya bikin apa? Nih double bottom. Mau kejar double bottom. Kalau double bottom berarti buset. Jago lah mereka bikin catnya. Ini double bottom. Huruf W. Ya benar, ya arahnya ke atas ini. Kalau begitu ya, dengan asumsi ini nggak boleh jebol nih. 24.100 ya nggak boleh dijebolin lagi oleh Dow future-nya. That's pattern-nya. Kayak gitu dia. Ngebentuk pattern dari 30 menit. Apa yang harus dilakukan dengan posisi seperti ini? Ya mengantisipasi market kalau memang tiba-tiba ini bisa gerak 24, bisa 900 poin, itu lumayan lah sekitar 3-4%-an loh itu. Saya baru aku bilang, gila kita lihat nih, ini gara-gara kemarin gagal break ke bawah, yaudah yolah kita bahas online. Kita bahas aja online, maybe saham-sahamnya ada beberapa yang maybe loh ya, ada beberapa yang ini. Oke, ada so far ada pertanyaan di sini? Bung Jeff, Hai. dia korelasi sama dolar indeks positif atau negatif sih? Kalau dolar indeks itu DXY ya. DXY itu pengaruhnya kalau dolar indeks melemah, rupiah kita menguat. Bukan, sama Dow, sama US 30 dia ada korelasi dengan DXY itu korelasinya positif apa negatif ya? Nggak bisa juga kita ngomong. Biasanya sih kalau gini, so far aku ngelihatnya gimana ya? So far aku ngelihatnya gini, kalau dia dolarnya melemah ya, kita pakai teori ekonomi aja. Kalau misalnya menguat dolar berarti kan requestnya permintaan dolarnya tinggi gitu kan. Kalau permintaan dolarnya tinggi berarti DXY-nya bakal kuat, menguat kan gitu kan. Ya maksud saya market Amerika itu kalau so far sih aku nggak itu ya, nggak ngelihatnya ke arah seperti itu. Hanya kalau dia ekonominya ngaco, DXY-nya malah turun gitu loh. Itu aja. DXY-nya malah turun. Sebentar guys. Ada okay.
Oke. Ya. Pengaruhnya yang mana sih DXY? So far sih DXY itu gini. eh DXY itu kan kekuatan indeks dolar ya. Kekuatan dolar dalam bentuk indeks gitu loh. Kalau pengaruhnya terhadap market Amerika gimana kita ngomong? Dolar itu sekarang udah nggak diciptakan berdasarkan emas. Jadi kalau mereka mau cetak dolar, cetak aja lah sebanyak-banyaknya, nggak peduli ada emasnya atau enggak. Kan gitu doang lagi udah. Kalau kita ngomong DXY, apakah eh, eh, kita ngomong mau trading ini, apakah dia mau naik motor tuh dirontokin tuh, dolarnya dilemahkan gitu loh, dolarnya dilemahkan supaya request dolarnya semakin tinggi gitu. Potkan. Bang. Kita ngumpulin total dana setengah 3.400.000 loh guys. Wow, mantep loh, duit teman-teman loh itu buat sedekah. Gila. Oke. Gila. Itu terkumpul loh duit sedekahnya 3,4 juta loh. Buset, banyak banget. Luar biasa. Lanjut. Efeknya gimana? Efeknya terhadap market Amerika so far aku sih belum pernah counter itu ya. Belum pernah counter itu, apakah dia akan turun, apakah dia akan naik. So far sih, thank you banget pertanyaannya Bang. So far aku belum pernah mengcounter itu selama ini. Apakah efek dolarnya ini, kecuali teman-teman trading falas. Nah baru ini DXY ini misalkan teman-teman trading mata uang gitu ya. Nah baru deh boleh banget nih diliatin. Kenapa? Formulanya valid, rumusnya valid, benar-benar valid. Benar-benar valid itu maksudnya benar-benar bisa dijadikan acuan untuk mau naik ke atas atau mau turun atau mau apa gitu loh. Sama mau pakai 30 menit boleh, mau pakai ininya juga boleh gitu loh. Kalau divergen atasnya sama, secara dia balik ke arahnya sama aja tuh. Ini acuannya bukan di saham so far. Kalau yang aku tahu. Jadi acuannya nggak ngikutin cat sahamnya sama sekali ini mah. Kalau Dow-nya kan tadi kan kelihatan bentuknya kan, ini nggak ada tuh. Nggak ngikutin catnya sama sekali. Iya, kepikiran aja kalau rupiah menguat kan buat bursa Indonesia bagus tuh. Apakah berlaku sama di sana gitu loh Bang ya? Gimana ya ngomongnya? Ya kalau di kita kan kalau rupiah menguat bagus sih sahamnya kan. Iya. Nah, kalau DXY-nya misalkan let's say 1D lah, 1D dia gitu. Terus 1D dia kayak gitu. DXY-nya gitu-gitu aja. Nggak kemana, nggak rontok, nggak apa gitu. Enggak tuh. Ya boleh dibilang let's say ini ngikutin kerontokannya bulan 2018 Bang. Nggak ada tuh. Sekarang masuk 2020 kan ini di sini. Nggak ada. 2018 terus up terus ke atas dia. Nggak ada. Dengan posisinya memang ini ada divergen secara daily. This is daily divergennya. Kalau memang dia akan melemah, ya alasannya ya memang ada dia bakal melemah. Cuman kondisi melemahnya itu adalah biasanya kalau RSI itu kalau dia sudah di bawah setengah begini nih. Ini di bawah setengah, sorry aku kasih gini. Nah baru deh nggak enak tuh di bawah ini, ke bawah ya. Ini masih main daerah middle gini sih kuat ini. Jadi secara kita ngomong indikator RSI, entah itu saham, kalau dikasih garis mid seperti ini, kalau dia masih daerah atas ini masih strong dia.
Kalau dia udah di bawah itu baru dibilang oke, udah mulai nggak enak gitu doang. Posisinya sih seperti itu. Jual dan belinya sih kayaknya ke mata uang. Kalau di kita ya belum. So far sih belum. Aku nggak ngeliat apa-apa di situ bang. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab ya. Kalau aku sih nggak ngelihat efeknya itu. Cuman aku ngelihatnya efeknya ke market kita gitu loh. Kalau sisi mereka secara DXY apakah melemah dolar mereka? Gimana bilang melemah? Yang mau setel mereka nyetel kok, dia mau turun mau naik gitu loh. Untuk permintaannya karena kan di force untuk pakai satu mata uang mau ke Amerika semua atau mau pakai ke euro kan gitu masalahnya. Oke. Itu Oke bang, thank you bang, lanjut bang. ada any question lagi? DJI sama ya. Dojon sama, formasinya udah kubuatin kemarin tuh formasinya seperti itu. Dengan asumsi indikator ya, sisi indikator sih masih nih. Sisi indikator ini masih ke atas. Kalau dia mau kejar tayang dari sisi indikator ya, dia minimal harus tutup di 24.650 atau minimal loh ya, target minimal harus tutup di situ. Nah, pas di daerah 24.600 itu nanti teman-teman lihat lagi apakah ininya RSI-nya ke atas atau enggak. Kalau sisi stokastik ini ke atas. Ini yang bikin kemarin aku bilang analisa, yuk kita analisa lah beberapa saham ini. Kenapa? Kalau memang acuan market kita tuh mau ke ini ya, mau ke Dow, ya ini ada potensi buat ke atas. Oke, kita bahas sahamnya satu-satu ya. Satu-satu berdasarkan urutan teman-teman loh. Urutan BMRI, SMA, WG. Oke. BBRI udah aku bahas. SMA, pertelevisian. Surya Cipta. BRI, apa nih? TV apa nih? Surya Cipta. SCTV kayaknya bang. SCTV. Oke. SCTV sama ya secara prinsipal. Gini, saham ini belum ada kaki buat naik satu. Artinya kaki itu belum tutup di harga 635 minimal kembali sehingga memberikan sinyal berbalik arah. Jadi kalau mau dia naik nih, nah dia harus tutup. Biasanya dia mestinya tutup di bawah ini lagi 635. Low-nya 635 sehingga membentuk price yang seperti ini nanti. Harga ke bawah tapi RSI-nya nggak ke bawah secara satu sisi. Kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin stokastik sih boleh dibilang sebenarnya nih market kita ini juga aneh. Ini adalah signal yang nggak benar. Ini bearish hidden loh. Bearish hidden ini kalau ngomong bearish hidden cilaka lah ngomongnya. Biasanya sih yang udah seperti itu nih. Ini nggak boleh dengan kenaikan 2 titik ini dia lebih tinggi titiknya di stokastik sedangkan semi welcome. Nah ini nggak boleh gitu loh. Nah ini mestinya harus berakhir di divergent. Itu teorinya seperti itu. Hidden divergent itu berakhir di divergent. Kalaupun mau tunggu SMA ini, tunggunya mesti di harga 6, ini berapa low? 635. Nih harga terendah ini. Jadi RSI terendah, harga terendah. Close di harga terendah. Mesti tutup di 635 minimal. Sehingga dia berbalik arah. Berbalik arah itu artinya balik ke atas. Kalau kita pakai Fibonacci, hitungan Fibonacci. Fibonacci normal dari retracement seperti ini. Saham ini nggak sentuh 38 sama sekali.
Jadi potensinya ya, 38-nya nggak sentuh sama sekali. Potensinya untuk ke 1100 susah. Itu SMA. Jadi sulit di saham SMA ini untuk mengejar retrace 50%. Harga 50% ini. Ini 50%-nya ada di price ini. 1107. Kalau dia 38 dan konsol bisa. Jadi kalau aturan Fibo yang pernah diajarin teman padaku, kalau dia 38 konsol dia maybe ke 50. Tapi kalau dia nggak sentuh 38 dan cuma 23, aturannya aturan pertama deh. Sesuatu saham yang preksi 23 ataupun retrace 23 biasanya harus mencari harga terendah kembali atau harga tertinggi kembali. Nah, bottomnya di sini ada 595 SM. Jadi kalau bicara weight-nya, kita buat proyeksi aja, pakai extend aja. Pakai Fibo extend mau pakai mana? Ini satunya. Tuh, kita lihat dia akan mentalnya di mana. Udah daerahnya tuh 700-an. Kalau narik Fibo-nya kayak gitu. Kalau kita tarik gini 631 tuh 580. Tuh 261-nya di 580 SMA. Welcome Bang, yang baru datang. Tuh, SMA itu kalau hitungannya benar ya, benar cara nariknya, ini mestinya mental sih. 585 untuk extendnya, extend dari Fibo ini. Jadi kita buat proyeksi kalau dengan penurunan ini wave 0, ini 1, ini 2, nah 3-nya ke sini ntar. Belum sekarang ya. Kalau dibilang 3-nya udah, oke, 3-nya udah nih. 585 nih berarti salah tarik deh. Berarti ya ini ke sini. Ah, itu dia. 666 ini udah sampai wave 3 dan wave 4 dan sedang menuju ke wave 5-nya. Jadi kalau hitungannya, kalau hitung-hitungan pakai Elliott-nya, Elliott simple ya, enggak sejago Bang Henry aku bikin Elliott-nya. Detail banget dia. Nah, 161 itu 161 dihajar nih di daerah 900. Maka 261 daerah pertimbangan 660 dia mental. Ini 3. Nah, kalau 23%, nah ini begini jadi. Gambar nggak ada Bang Jeb? Hah? Yang lain ada gambar gak? Ya. Koneksimu? Di saya ada Bang. Oh, berarti koneksimu. Di saya nggak ada juga Bang. Nggak ada. Oh, koneksiku jangan-jangan. Bentar. Koneksiku tuh jangan-jangan. Aku buka apa? Buka apa? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Gila. Nah. Ada? Udah? Ada Bang Jeb. Oke. Ah, salah tekan tadi. Oke, hati ya. Jadi kalau misalkan Fibo Extend itu digunakan untuk membuat proyeksi ke wave 3. Only ke wave 3. Wave 4-nya undefined, kemudian wave 5-nya undefined. Wave 5 ini bisa di-define pakai apa ya? So far sih aku belum ketemu formula yang pas untuk mencari wave 5, kecuali extend itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti di sini ya, kita lihat Fibo extend, ini Fibo retrace yang pertama, kita geser aja. Hai. Kemudian ini Fibo extend yang pertama terhadap ininya. Kalau kenapa ngambilnya di sini nggak di sini gitu, karena daerah wave-nya daerah sini. Daerah wave 4 sebelumnya dari rantaian ini.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4-nya daerah sini. Perkiraannya adalah dikira-kira, bukan nggak ada aturan baku untuk menarik Fibo extend ini dari mana gitu. Oke. Yang kedua, dia mencari wave ketiganya itu dengan yang udah pasti dari wave ketiga itu dia memberikan ini. Nih. Dia selalu memberikan itu. Sebentar, biar lebih kelihatan. Crosshair-nya tak kasih warna jreng. Warna jreng. Kurang tebal. Nih, RSI-nya nih, daerah RSI seperti ini. Oke. Jadi biasanya, ya bukan biasanya, hampir selalu itu pada saat sesuatu saham sudah mencapai wave ketiga, dia biasanya hampir selalu ya memberikan RSI yang lower, yang paling terendah punya. Nah, angka-angkanya menariknya ada di Fibo. Jadi gimana dia mengextend ini, memproyeksi ini ada di sini. Nah sayangnya ini proyeksi ini adanya di Fibo retrace di 23. Biasanya sih di 23 sampai 38. Dengan kecenderungan kalau di 38 dia akan longsornya luar biasa. Kalau 23 biasa-biasa aja, dia tetap ke bawah. Oke, kalaupun mau tunggu pricing-nya, maka ada daerah price in-nya ini kita tulis deh. 500 wait di 585 sampai 605. Tuh, proyeksi buat SCMA-nya. Oke. Jadi tuh. Nanti kalau teman-teman mau belajar gimana caranya narik-nariknya, ya belajar aja, dihajar aja seperti itu. Apa indikasi yang membuat dia seperti itu? Kebiasaan dari wave dan kebiasaan dari market itu sendiri. Ayo ada Mbak Dian, welcome Pak. Itu SMA. Ada pertanyaan di SMA? Tanya aja. Kalau mau potong aja, no problem. Aku nggak ada masalah tuh gitu. Volumenya biasa-biasa aja. SMA ini saham bandaran ya. Teman-teman kalau mau ambil 200 sampai 500 lot, 500 sampai 1000 lot itu 3 kali ambil, jangan sekali ambil, dibacain nanti. Jadi suka digocekin gitu. Jadi kalau mau beli mendingan tunggu pas tutup, kalau enggak gocekannya. Kalau pas running gocekannya luar biasa. Pas running gocekannya luar biasa. Habis aja. Jadi kalau untuk kelas SMA nggak bisa. Sahamnya nggak bisa begitu. Pas dia running ente ikut-ikutan, wah gocekannya luar biasa. Kalau ukuran 100 sampai 300 lot oke, tapi ukuran 500 1000 lot aku pernah coba ya, jadi nggak bisa ini saham, nggak bisa nggak bisa itulah, artinya dia penerima penumpangnya nggak oke banget. Ini aku ini dulu, aku simpan analisanya, nanti komennya di meja. SMA. Nextnya WG. Lagi WG. Bahas sesuai request ya. WG. Pas kita gedung. Kita karya gedung. Okay. Secara indikator, kita ngomong indikator. Indikatornya kita lihat, ini terendah ya. Ini terendah dari RSI. RSI default 14. Artinya inilah harga price terendah yang pernah ada. Tapi dia berbalik ke atas. Dasarnya apa? Itu nggak akan berbalik ke atas secara menyeluruh. Nggak bisa dia. Saham apa aja nggak bakalan bisa naik kalau kakinya nggak ada gitu. Kakinya nggak ada tuh maksud aku tuh dia tutup di 128. Whatever it take,
dia harus tutup lagi di bawah 128 dan sama atau sama ya di bawah itu. Henry Bang, welcome. Bang Henry ya, datang. Nih, nah ini nggak bisa nih si teori divergennya, dia nggak susah buat balik-balik arah, ya, balik ke atas itu sulit untuk WG. Kenapa? Dia harus tutup, tunggu aja nih di 128 kembali, I don't know kapan. Nah ininya ntar kalau dia turun ke 128 udah pasti RSI-nya nggak bakal jebol ke bawah. Beda hasil kalau dia jebol ke bawah, itu pasti nggak menarik punya. Sama aja sih secara stokastiknya nggak enak ngelihatnya. Kalau ngomongin stokastik di sisi ini, bearish hidden-nya nggak bisa bohong. Nih, bearish hidden pada WG. Jadi teman-teman harus tunggu kalau untuk mau pegang saham ini. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh itu dalam aturan TA ya, artinya gini. Pada stokastik kalau dua titik ini perhatiin bawah ya, stokastik ke bawah. Bukan RSI. Stokastik itu kalau dia dua titik higher high dengan higher high ini, high yang ini, high yang ini, high yang ini lebih rendah, ininya lebih low, lebih tinggi. Ini nggak boleh. Whatever it take nggak boleh. Gitu. Akibatnya biasanya akan selalu dia berakhir di divergent. Akhirnya harus selesai di divergent. Divergent itu artinya harus membentuk harga low kembali. Dibuat lagi catatan. Tunggu lagi. Jangan wait lah. So Inggris banget ya. Tunggu di harga low-nya berapa nih? 100 di harapan. Lebih kecil sama dengan 128. Itu untuk ukuran ini. Kalau kita mau iseng-iseng ngukur gitu, ini keberapa sih gitu kan? Ini divergennya bermula dari sini. Karena bermulanya dari sana, kita ingat ya, aku nggak siapin materi, jadi seketemunya aja. Divergennya bermula dari sini. Artinya ngitungnya extendnya pun harus dari situ 0. Nah ini 1, extendnya harus di situ tuh. Dia bilang 161 berhenti, or kalau mau 261 di minus 48 impossible. Berarti ini benar-benar teman-teman harus tunggu di pricing-nya, ini kurang tinggi mungkin. Mestinya tuh masuk 128, cocok ya. Teman-teman harus tunggu di harga segitu. Benar dia close di 128. Jadi kalau untuk wave 3-nya langsung ketebak dengan di wave 0, 1, 2, 3-nya minimal sini 4 nih. Nah, sedang kelima ini sekarang. Jadi siklusnya itu sedang menuju kelima. That's WG. Teman-teman kumpulin aja. Nanti TP-nya menjadi seberapa ini TP? Kalau kita ngitung TP tentu simple ya. TP adalah Fibo retrace. Fibo retrace dari top to bottom. Tuh. TP-nya nanti lumayan jauh nih. 277 perak. 100 poin lebih nih. 100% lebih nih. Bang Saiful welcome Bang Saiful. Oke. Kalau nanti gitu loh. Secara TP untuk trading panjangnya menggunakan Fibo. Ingat Fibo nggak mengarah untuk trading harian loh. Fibo itu lebih kepada momentum dia. Hai. Ini tentang WG. Wave 3-nya sama cara ngitungnya kayak tadi juga. Wave 0, 1, 2, 3-nya sini, 4-nya ke sini, 5-nya nih sedang menuju ke 5. Kalau Daku memahami Elliott Wave itu secara sederhana aja, nggak usah ribet-ribet dulu. Nggak usah panjang-panjang ya nujunya ke situ ya. Kalau misalkan cerita swing trading, orang gaya Fibo swing adalah dia tidak narik ke situ. Dia nariknya dari sini. Ya.
biasanya dia selalu kejar target 50%. Tercapai. Udah, kelar. Udah sampai 50, udah kelar gitu. Dari harga terendahnya, nah daerah naik itunya 50%. Dari swing ya, swing itu artinya daerahnya ngambil nggak dari top. Nggak aturan divergen, tapi aturan swing doang, misalkan dari sini gitu. Tercapai. 50%, 61%-nya tercapai. Jadi swing itu adalah dua titik yang bukan jauh ngambilnya, tapi terdekat daripada itu. Nah itu gaya swing tradingnya, gaya Fibonacci. Ngambilnya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau daku karena ngomongnya adalah wave, tentu wave panjang, ngambilnya harus dari start from titik awalnya. Titik awalnya di mana, TP-nya di mana gitu loh. Exit ya begitu. Oke. Low-nya ada di harga berapa? 120, I don't know. Exit-nya I don't know. That's Wigi. Jadi kalau bicara tentang Wigi, tunggu aja. Sisinya kalau aku bilang tunggu aja. Even dia naik nih, dia naik dan lebih tinggi lagi nih makin parah jadinya. Kenapa? Makin parah karena ininya stokastiknya makin naik lagi, dia naikin lagi nih makin parah, jatuhnya makin parah. I don't know beritanya bakalan jadi apa. Dan biasanya sih yang udah-udah seperti itu. Udah selesai, udah sholat itu ya, udah sholat tarawih ya. SWG, buat catatan teman-teman aja, aku coba simpen ini, taruh di ini, di bahas deh. Sebagai note aja. Wiki. Nextnya PSAB. Was PSAB? PSAB set deh. PSAB. PSAB ini saham gold yang ini kan saham gold yang acuannya bukan PSAB itu sendiri, tapi harus ngelihat harga gold dunia ya, memang gold ya, kalau enggak nikel dunia. Sayangnya mestinya kalau market nggak enak, gold enak. Antam, nikel, ingo, PSAB itu jadi enak. Kenyataannya nggak seperti itu. Saham ini bandar super loh. Bang Isman, saham ini super bandarannya. Kalau kita tampilin volumenya keyen ya, nggak keyen deh, nggak ya, nggak menarik gitu loh. Jadi dibiarin nih, sedang ditinggalin nih saham ini. Nggak diolah, nggak diapa-apain, sedang ditinggalin nih PSAB. Kalau dari sisi pattern, aku ingat saham apa yang suka bikin ini kayak gini dulu nih. Saham Koal 50 perak sekarang. Saham apa ya? Saham apa ya? 50 perak sekarang harganya. Bukan Bumi. Sahamnya Heru Hidayat, sahamnya Bencok yang kena Bencok juga. Apa ya? Bapi bang. Ini bukan. Sahamnya Koal, saham jaminannya, saham kok suka trading di situ malah jadi melupakan begitu. Oh, Trump ya bang? Trump. Ini saham cat Trump nih yang kayak begini nih. Ini catnya bener-bener Trump. Saham Trump catnya begini. Model catnya itu, model cat Trump, catnya model begini udah biasa nih. Trump nih udah biasa. Cara memasuki saham ini adalah kita ngomongin PSAB ya. Kita ngomong PSAB itu yang ngomong gaya PSAB. Gaya PSAB itu selalu seperti itu. Gaya PSAB adalah teman-teman memang harus ngelihat
gerakan-gerakan kalau dia ada divergen dia ambil, ya terus simpen diemin gitu loh. Nggak bisa gerakannya gerakan liar kayak gitu, nggak bisa. Secara konsekuensi kalau ngomong divergen ya, maaf nih kita ngomong divergen. Ini saham, kalau ngomongin divergen ini sih divergennya udah luar biasa nih. Dari harga 204 sampai low-nya di sini 185. Ini luar biasa ini saham. Mestinya bisa ya, cuma karena sahamnya modelnya bandaran ya. Deki kena lumayan nih. Aku inget Deki pernah beli. Tetap memberikan signal divergen. Arahnya kemana? Ya tentu dengan kebiasaan saham ini gini. Kebiasaan saham ini sama dengan Trump. Jadi kalau kebiasaannya kita buat pattern dulu. Dijadiin pattern sahamnya. Dipatternin gitu lah. Pada saat dia break, teman-teman tabrak gitu doang. Cuman, jangan 5.000 lot. Tuh, udah hampir end of cycle. Thank you nih yang udah ngingetin nih. Hampir akhir siklusnya. Pilihannya cuma 2 nih, hidup atau mati. Terbang atau enggak gitu loh. Dengan acuan Fibo retrace, kalau dia terbang, dia bisa kejar 256 nih saham. Aku bukan rekomen beli loh ya, tapi kebiasaannya kalau saham ini minimal itu dia kejar 38 minimal, sebab ini udah divergen dan ngebentuk wave-nya, nggak dikasih koreksi. Kita hitung aja. Kalau ini adalah ini pattern kecilin. Oke. Sambil belajar ya. Kan enaknya belajar. Kalau ini adalah satu wave dan ini udah wave 5 udah selesai gitu, nggak jelas cara ngebentuk wave-nya. Biasanya orang mah turun ngebentuk wave, dia enggak, suka-suka dia aja, suka sakar pandar gitu, susah ngitungnya jadinya. Nah, kalau hitungannya terpendek adalah seperti ini dan dia ngebuat pattern, ingat LG mereka jago ya buat pattern. Kita lihat dia close di 188. Teman-teman harus pasang CL-nya karena ini iseng di sini. Ini saham iseng. Ini CL-nya. Jadi nggak bisa buru-buru keluar. Aturan-aturannya juga dilanggar sama dia. Hanya saja menariknya ini, kalau ini adalah Fibo retrace dari satu wave, lihat, dia mental di 78. Sih? Ini wave 1 ini, ke atas mestinya. Teorinya ya, dia mental di 185, terus nggak dikasih ke bawahnya. Artinya gini, kalau teman-teman mau ikut nih saham, stop loss-nya di 180. CL di situ deh, nggak boleh jebol ini mah. Kita buat aja garisnya, kalau mau main PSAB. Kita buat garisnya, ini tweezernya di 184. 183 CL, nggak ada ampun. Kalau teman-teman mau trading di PSAB, 18 low, 187, 185, 184 CL. Ini deh, ini nggak boleh nih. TP-nya kelihatan kalau kita hitung, ini Fibo-nya berhasil ke 78 ya, berarti ini saham di maintain dan buat proyeksi boleh. Oke. 244 sampai 279 sebagai TP. PSAB. Ini saham ini memang sudah gimana ya kita ngomong. Ini udah ada akhir siklus ya, udah akhir dari siklusnya. Siklusnya itu udah gimana ngomongnya nih? Ini kalau di break tabrak ini. Ini thank you yang udah nanya nih. Ini harganya berapa aja udah masuk?
198, 190, 194, dia tutup 188, mantelen aja ini mah. CL-nya langsung di 184, TP-nya tuh di atas jauh, 100% minimal, 244 sebagai TP. Kalau dia digoyang-goyang, putarannya adalah digoyang dari 187 sampai 215. Ini daerah dia gocek-gocek teman-teman nih. 187, 215, bolak-balik. Ntar kalau teman-teman udah bete baru ditarikin. Ini kebiasaan sahamnya seperti itu. SWG. Jadi kalau hitungan wave-nya ya gitu, 0, 1, 2, nggak jebol 78, dia buat aturan Fibo-nya, ya udah, dia TP-nya seperti itu. Kalau dia hitungan dari retracement, ya TP begini doang, 50%. 260-an. Kita mundurin aja biar enak. Biar kelihatan gimana angka-angkanya tuh. TP-nya 50% aja udah keren. 262 tuh. Kelihatan nggak sih? 262 lihat dan kelihatan. Kalau dia mau ngarah ke situ. Jadi pilihannya TP pendeknya cuma 244 sampai 262. Dengan asumsi hati-hati, maksudnya hati-hati ya, saham ini yang nggak bisa gede lah ya. Artinya tahu diri lah. Nggak bisa. Tahu diri. Kalaupun mau ngambil 1000 oke. Lebih dari itu mungkin dibacain terus teman-teman. Nah, acuannya tetap kembali ke Antam dan harga gold dunia. Teman-teman harus tetap mengacu ke harga-harga itu. Kalau enggak, cilaka punya. Kalau enggak, teman-teman cilaka punya. CL-nya jelas. CL-nya aku tulis ya. 184 CL. Kita tulis. Biar nanti yang nanya CL 184. Kalau dia dikasih aja harga 185 berantakan nih. Nya berantakan, langsung berantakan. Kenapa dibilang berantakan? Karena dia udah rajin-rajin ngebikin pattern ya. Ini bikin pattern kan, triangle. Nah kemudian dia dihajar itu loh. Di perjennya aku buang aja biar nggak ragu. Ada pertanyaan di sini PSAB? Ini aku share aja nih. Karena ada yang request. Print screen. Hashtag lagi teman-teman yang ada di KFT. Bond. Trump. Ada bang. Oke. Nah, kita kembali ke request. Habis itu MSP. Oke, ada yang request MSP. MSP ya nggak di sini ya, analisa sebelumnya maybe ada di mana? Ini ada nih. Oh, ini udah dianalisa sebelumnya. Lihat, MSP ini malah saham menarik. Menariknya, kenapa dibilang menarik? Saham ini sudah ketemu divergennya. Divergennya artinya bisa jadi dihancurin loh ya. Nanti bisa jadi dihancurin. Dan yang kedua, berbalik arahnya udah oke. Dikejar EMA hijau. EMA 53-nya. Oke. Hanya syarat perbalikan arah satu indeks itu nggak seperti itu. Dia harus uji. Retest namanya untuk dia ngetes kembali di lower low price-nya ini nih.
di harga 11.55. Ada kemungkinan kok or teman-teman tunggu aja ntar di daerah 78. Nih. Kalau ini nggak dijebolin berarti udah stabil. Nah, nggak tahu secara musim sih aku bilang maybe ini akan disentuh kembali atau maybe membuat divergen terbaru kembali secara musim ya, musim bulan gitu loh. Kalau secara untuk ngitung ininya sih udah end of the cycle ya. End of the cycle tuh siklusnya sih semestinya sih udah apa kalau udah ada divergen ini siklusnya seperti udah dikejar sama dia nggak bisa jebol. Nah ini apa yang akan dilakukan berikutnya? Biasanya sih dia akan retest namanya, retest divergen bawahnya. Kenapa? Kita butuh makhluk satu MACD untuk mengkonfirm bahwasanya market ini mau berbalik arah. Ini nggak ada sama sekali. MACD belum memberikan price berbalik arah secara MACD loh ya. MACD itu kalau balik ke arah tuh gimana dia ngomong? Biasanya dia membuat divergen, solid divergen. Jadi absolut ya berbalik ke arah itu nanti begini. Harganya di kisaran harga low kembali ya. Low kembali itu kan ada di 11.55. Tetapi MACD-nya begini. Nggak tahu nih bulan berapa tar. Nggak ngerti. Baru dia solid berbalik arah. Kalau begini biasanya si MACD nggak bisa memberikan signal apa-apa. Apalagi kalau teman-teman pakai histogram. Histogram itu dia butuh harga yang hampir sama 11.55 tetapi ininya di bawah. Gini di bawah gitu. Gambarnya itu di bawah. Ganti back lah. Jadi kalau dia berbalik arah itu seperti itu. Jadi MACD yang mengkonfirmasi perbalikan arahnya. MACD belum mengkonfirmasi sama sekali bahwasanya indikator berbalik arah. Jadi sekarang posisinya adalah posisi mempertahankan price di antara 0.50 ini doang. Mempertahankan price 0.50. Ini biasanya sih begini nih kalau saham. Yang 61 yang nggak usah tuh. Dia pricing bertahan di situ. Nah, kalau dijebol 14.75, ya udah selesai dia. Dia akan kejar itu 12.64. Apakah perlu dibeli sekarang? I don't know. Secara prinsipal begini loh. Ini nggak arahannya mau ke atas, buy reason-nya apa? Sementara buruh-buruh pada sedang diberhentiin gitu loh. Jadi kalau untuk mencari alasan kenapa saham ini sekarang bisa bakalan naik, aku belum ketemu alasannya. Tapi syarat awal berbalik arahnya dia udah keren. Karena ini aku ngomong daily loh ya. Kalau sudah melandai seperti ini, dia tinggal butuh gebukan satu kali lagi. Satu kali lagi dia gebukan menarik gitu loh. Tapi tetap price-nya di daerah sini baru nanti dia absolut balik arahnya. Oke? Balik arah ke atas loh. Kalau sekarang sih aku belum lihat karena MACD-nya belum ngasih sinyal untuk itu. Jadi kalau misalkan nanti AMSP entah sebulan, entah 2 bulan, entah 3 bulan, dia balik lagi ke harga 1.100 sampai 1.150, wajar, itu kebiasaan market biasa-biasa aja gitu. Nah, so far gimana? Kalau teman-teman punya ini saham, boleh ntar dijual 18.50, berusahanya dia akan kejar tuh harga itu kembali di harga 18. Itu di harga 18 itu tuh. Harga 0 18 sekian itu. Dan biasanya cuman sekedar itu. Nggak bakal kejar yang lain-lainnya gitu. Yang udah sih seperti itu. Kenapa? Kalau kita ngomong swing tradingnya, gaya Fibo-nya, dia udah di daerah 50 dan 61. Nah, dia akan kejar itu retest doang, sekedar retest loh ya. Retest. Ngetes resist kembali itu loh. Enggak bisa kalau apakah di sisi volume sudah memadai, aku belum melihat hal ini mungkin. Oke. Dah. Kenapa?
saham ini lebih menarik kalau turun dengan volume yang meningkat. Divergennya keren. Jadi kalau dia turun, volumenya meningkat, divergennya keren. Oke. Kalau indikatornya seperti ini, bullish hidden divergent ya. Ini kan ada bullish hidden dengan market bearish. Nah ini biasanya sih kurang solid. Kurang solid kenapa? Ya marketnya bearish, dia ngasih sinyal bullish bisa-bisa aja, tetapi validitasnya nggak bisa, keren banget. Oke. Tes MSP. Jadi kalau misalnya TP-nya bisa dikejar sama dia bisa. Jawabannya bisa. Bisa TP-nya yaitu dia akan coba retest ulang di harga 1850 1800 sampai 1855 tuh harga topnya. Batasnya cuman seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya cuman sekedar untuk retest dan averaging. Jadi membuat EMA moving average-nya harga rata-rata orang udah bagus. Ini salah satu saham kuat loh ya. Kalau aku bilang kuat karena hari gini dia sudah memberikan candle-candle dengan EMA-nya udah dekat. Dengan EMA 53 apalagi. Artinya modal orang 53 hari terakhir itu harga di harga 1650-an. Tuh di 53 hari ya, 53 hari mundur harga rata-rata modal orang ini adalah di harga segitu. Rata-rata lah ya, namanya juga moving average. Oke, just MSP aku print dulu. Jadi kalaupun dia ngikutin market nih, ya jangan ekspektasinya jangan ini. Kalau dia ngikutin Dow bakalan oke, dunia bakalan oke, aku ngelihatnya cuman sebatas ini. Sebatas seperti itu doang. Aku kasih. Jadi nanti dia akan retest ulang karena memang nggak bisa ya kalau divergent itu ini divergent ini nggak bakalan bisa ditembus karena ini sudah teori divergent memberitahu ini TP. Sorry bro katanya lo nggak bakal bisa ngejebolin atas itu, nggak bakalan mau dia teori divergent ya. Jadi nggak bisa kan pada saat dia naikin dikejar di situ nggak bisa dijebolin ke atas, nggak bakal mampu dia ngejebolin ini, itu teorinya. Jadi daerah jualannya 1746 sih udah TP itu semua. Nah kalau besok dia akan coba uji nih dia akan coba uji ini jebol, bisa dijebolin nggak katanya. Kalau ada indikasi bakal bagus dia akan coba tuh jebolin tuh 1855. Ini resist yang akan dia coba isi. Hai. Tuh IMSP. Aku share karena permintaannya nanti aku bahas ya. Nanti aja masa sekarang. SP MSP. Pilih. Kenapa kita bahas sedemikian rupa? Karena ada bau-bau saham ini Dow-nya mau dibawa ke 25.000. Artinya posisi sekarang 24 ada 1.000 poin, itu lumayan gitu. Itu lumayan banget. Itu super lumayan kalau menurut aku lumayan. Jadi kalau seandainya ini jalan ini jadi PR berat di HMSP di harga segini 1850. Kenapa dia berusaha jebolin? Kalau jebol gimana? Ya kalau jebol ya jebol aja, nggak ada masalah jebol. Cuma untuk ke atas dengan periode sekarang itu yang aku agak kurang pede lah ya, kurang pede. Kita cuman gunain momentum. Kalau seminggu besok atau digocek dibalikin ke 50 terus ditarik ke atas, I don't know. Karena daerah 0 dan 50% ini daerah mainnya. Jadi entah itu Fibo extend, entah itu Fibo retrace, 0 dan 50% itu daerah ya gocek-gocekannya ya, turun lagi, naikin lagi. Itu daerah nge-flat namanya. Jadi kalau daerah market kita itu kan boleh dibilang begini, market kita itu berkesan dijagain ya. Berkesan dijagain tapi asingnya jualan. Nyebelinnya asingnya jualan.
Jualan terus, jualan terus, jualan terus. Jika marketnya itu ya begitu, dia dinaikin, dia jualan, dinaikin, jualan. Ya boleh dibilang sih. Sebenarnya nggak enak gitu. Ngapain asing jualan kalau marketnya bakalan ke atas? Itu aneh. Ya, artinya ada sesuatu momentum, ntar dia akan tunggu. Ada apa nih ntar? Gue tunggu lo di bawah gitu. Oke. Bang Jule. Yuk, ini HMSP udah. Next. Lagi dan aku berdasarkan yang di ini aja ya, yang teman-teman request aja. HMSP Pegas Elsa satu grup. HMSP temennya apa tuh? Ada nggak dibahas kalian? HMSP itu Wiim sama udah ngarem ya? Ngarem. GRM. Kalian daripada ntar ini bolak-balik gitu. GRM lebih gimana ya? Aku nggak ngelihat ini saham bisa balik ke atas. Dasarnya nggak ada. Kenapa? Divergennya nggak ada. Ya. Divergennya akan ada kalau harga gudang garam ini kembali merosot ke sini. Ini. 32.900. Oke. 32.900 artinya lumayan banyak. Sekarang 44.000. 10.000 lebih. Jadi penurunan sebanyak itu ada apakah? I don't know. Jawabnya sih aku nggak tahu apa gitu loh. Tetapi secara prinsipal berbalik arah nggak bisa. Dia nggak tahu lah ya secara teori ya. Karena aku memahami konsep divergen, jadi ya taunya kalau saham itu turun ya harus pakai alasan. Kalaupun dia naik juga harus pakai alasan. Turun pakai alasan, naik pakai alasan. Kalau enggak ada alasannya, bikin bete sendiri gitu loh. Bikin pusing aja. Nih. Perhatiin ini. Lihat. HMSP lo ya. Harganya di upgrade sampai ke situ. Tapi ininya nggak kejar. Tuh, siklusnya berakhir di situ. Siklus naiknya berakhir nih. Setelah dari sekian lama nih. Dari harga berapa nih? 33.000 berakhir di 92.000. Akhirnya juga jelas. Chartnya jelas. Candle-nya jelas. EMA-nya sempetin dulu aja. Sempetin biar nggak bikin kacau. Tuh. Jelas teori divergennya, super jelas teori divergennya berakhir di daerah 80.000 sampai 94.000. Itu teori divergen ya sudah. Kalau udah begitu ya turun ke bawah gitu. Nah, kita buat proyeksi, say fine kita buat proyeksi. Kemana sih harganya dia semestinya gitu. Layaknya HMSP ini, HMS Gudang Garam ini kemana? Dikasih tahu kok dengan extend 161 52.000 berkutat di 262. Enggak juga, jebol. Ya udah ke 261 katanya. 261 di mana? Itu 261. Tuh dikejar. Berakhir di 261. Extend yang ngasih tahu lo ya. Jadi kalau dia di 161 jebol juga ya udah di 161 jebol ya udah di 261 jebol juga 361-nya mana? Minus jangan-jangan. Jangan-jangan minus 361 kok pakai nggak? Oke ada nih. Entang aja. 10.000 itu jahat sekali. Nah kalau dia nggak berakhir nggak selesai juga di 261 ini ya udah. Nah gerakannya ya akan ngikutin gerakan-gerakan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tunggu gudang garam, saya tunggu aja di situ. Di harga 31.400 sudah sentuh kok. Ini kebetulan dia sentuh ya. Kebetulan. Benar-benar pas di daerah 261. Nah, untuk menunggu berbalik arah, whatever it take, apapun sahamnya,
Nggak bisa dia balik kakinya satu begini, nggak bisa. Dia harus uji lagi baru dia balik ke atas. Jadi kayak gini loh. Eh, Kalau kita tarik simple seperti ini teman-teman nggak ketiduran kan? Karena ketiduran loh orang. Enggak, Bang. Masih baik, Bang. Kirain ketiduran, enak banget dengerin gue ngobrol kali ya. Kita buat channel aja biar enak. Hai. Exit. Nah. Nanti pada saat dia berbalik arah misalnya udah sampai ke sini, catnya itu juga akan berubah dengan sendirinya. Channelnya berubah dengan sendirinya. Nanti dia gerakannya gerakan divergen, gerakannya gerakan paralel channel kayak gini juga. Ini sama, ntar hasilnya pun sama. Ini kan bottom, dia akan ngebuat seperti apa aja kebayang ya. Mid, bottom, low, low-nya di sini nggak bisa ditarik low, tuh kan belum kejadian tuh. Nah ngebentuknya ntar seperti itu, nggak tahu lah. Aku simpen aja lah sebagai arsip ini ya. Bahwasanya nih itu kan belum kejadian, itu belum benar-benar belum kejadian. Ntar bisa dibuat kok itu pakai channelnya bisa 38 2 titik tengahnya bottomnya sini. Oke. Time frame-nya ntar bergeraknya berdasarkan ini. Karena dia udah nyisain titik sebagai titik nanti titik nanti dia gerakannya jadi kayak apa itu. Nah ini karena ke bawah kita ganti warna lah merah, ke atas ganti warnanya biru. Mau disetengahin boleh, tetapi konseptualnya dia kalau ini udah jadi titik ini nanti jadi pedoman ini. Gitu. Walaupun ini belum kejadian. Nah ini karena kalau kebiasaan ngelihat saham jadi kayak rada-rada ngapal chat pattern jadinya. Nah, hanya starting pointnya tetap ya tunggu ini. Kalau teman-teman mau tunggu mau ngomong apa kayak gitu gudang garam nih tungguin di situ. Nggak tahu kejadian atau nggak kejadian ya syukur nggak ya udah gitu. Tapi konsep divergen bilang is a must gitu ya. Itu kayak keharusan harus gimana ngomongnya ya harus ya udah lu ke sono gitu loh. Lu wajib ke sono gitu loh. 31.700 sampai 32.000 karena low ever price-nya itu di harga 30 berapa nih? 32.900. Jadi wait. Kita tulis catatan. Wait. 32.500 sampai 33.000. Nah, itu daerah yang manis untuk punya saham ini dan garam. Harus tunggu. Kalau nggak bisa mau balik ke arah gimana gitu. Nggak pede saham itu kalau balik ke arah itu nggak ada sinyal nggak ada sinyal divergen ya nggak bakal kuat mau ngomong apa kayak sekarang gitu kan. Orang cerita misalnya lah ya orang bilang oke, saham mau ke atas gitu kan. Dasarnya apa bulan-bulan segini? Oke, that's it. Dan garam daily. That's it. Nah kalau mau dibuktiin dengan teori seperti ini gitu ya, teori perbalikan arah seperti ini waktu dia turun, cari aja waktu dia turun. 2000 berapa nih? 2013. Waktu dia turun kita tampilkan ya matematikanya. Waktu dia turun 2015. Lihat. Perhatikan dia turun 2015 ke 40.000 dari
62.000. Lihat sinyal divergennya. What's wrong? Halo? Tes. Ada suara? Ada Suara gambar hilang, Bang. Sama, gambar aku black. Nah, kayaknya memori aku penuh. Udah ada gambar belum? Udah. Udah ada ya? Udah. Memorinya penuh. Nih, perhatiin nih. Hai. Pada saat kondisinya kan hampir mirip sekarang nih. Dia tarik ke situ gitu ya. Tapi divergennya nggak ada divergen apa-apa. Ada divergen nih, divergen pertamanya gini. Ini divergen pertamanya. Oke. Ini dia. Lihat, nggak boleh jebol loh ya. Ini nggak boleh jebol. Ada divergen pertama, ditarik ke EMA hijau. Ini posisi sekarang itu lebih mirip kayak sekarang begini. Jadi dia buset bisa jauh ke bawah, bisa-bisa aja ke bawah itu bahkan bisa lebih gitu loh. Nah kalau posisi sekarang divergennya belum ada, mau ngapain dia? Naik gitu. Belum ada. Posisinya adalah tetap seperti ini. Seperti ini sekarang tanpa apa-apa nih kayak gini sekarang nih, ini posisinya sekarang. Nah gocekannya ntar bakal kejadiannya kayak apa, ke bawah tuh bisa ke bawah tuh luar biasa loh, jangan main-main. Aku nggak nakutin, aku sih nggak nakutin ya, aku ngomong nggak nakutin, tapi secara prinsipal ini terukur. Kenapa ini terukur? Jadi Fibo extendin, di topnya di sini, saya top sini, nah satu. Di Fibo extendin itu terukur, everything is terukur tuh 161 mental. Semuanya terukur kalau pakai Fibo, tapi bukan Fibo retrace, Fibo extend. Fibo extend itu lebih ke arah teman-teman membuat satu proyeksi ke pergerakan dan next levelnya, sama kayak ini. Nah ini kan Fibo extend yang bikin proyeksi. 261 katanya. Tuh, nih. Dulu. Mulai memoriku penuh nih, biasanya gini. Nggak keluar angkanya ya. Tepar ada yang bertanya, posisi sekarang apakah market sudah mau ke atas? I don't know. Jawabnya apakah sekali atau 2 kali? I don't know juga. Tapi secara konseptual, kejadiannya baru seperti ini. Daerah sini. Ininya belum. Nah, kalau dia sudah masuk di daerah 161 atau 261, berarti siklusnya tinggal deket lagi gitu loh. Apakah dia pakai ini sekarang? Maybe yes. Kenapa? Karena dia sudah di daerah 161 dan 261, dan ini udah keriting ceritanya. Orang-orang yang punya saham juga udah nggak panik, udah tinggal nunggu satu momentum doang lagi. Divergen. Pengujian divergen, sebab dia nggak bisa naik kalau nggak ada itu gitu loh. Baik, cuman seperti itu. Ada pertanyaan? Ini aku ngulang-ulang pelajaran yang sama loh ya. Ini dia pelajarannya pelajaran yang sama. Gudang garam tuh posisinya seperti itu. Apakah dia akan lebih jatuh lagi kalau udah dia ada di 261? Agaknya biasanya sih agak sulit. Biasanya agak susah gitu. Biasanya kenapa? 361-nya jauh banget di harga 10.000. Berapa? Bentar nih. Di komputer aku memorinya penuh nih. Aku harus restart. Berulang. Bentar. Aku leave teman-teman dulu ya. Ngobrol-ngobrol aja dulu karena aku harus restart komputernya, bentar aku join. Mohon izin sebentar, 5 menit, 10 menit, oke? Oke ya, tunggu sebentar. Nggak usah di leave aja, nggak usah di leave. Aku restart